Malam itu hujan turun tipis, seperti embun yang jatuh dari langit. Dalam bisikan lirih, rumah kayu Sekar Ayu berdiri tenang di pinggir desa Temu Arum. Hanya disinari lampu minyak yang temaram. Udara malam terasa lembab, membawa bau tanah basah dan bunga kenanga dari halaman depan. Nenek Warti baru saja dikuburkan pagi tadi, tapi suasana rumah belum benar-benar kembali seperti biasa. Sekar duduk di ruang tengah, mengenakan daster lusuh berwarna hijau. Matanya masih sembab, meski tak setetes pun air mata lagi mengalir sejak siang tadi. Di pangkuannya, sebuah siwur tua diletakkan di atas kain mori putih, terbuat dari tempurung kelapa yang hitam pekat. Pegangan kayunya kasar dan mulai retak. Ada bekas ukiran samar di sisi tempurung, menyerupai mata yang memicing dan mulut menyeringai. Tapi sudah nyaris tak terbaca. Sekar menatapnya antara bingung dan takut. "Taruh di atas almari kamarmu, jangan bersihkan, jangan kena air," ujar ibunya tadi, suara lirih namun tegas. "Itu warisan dari nenekmu, harus dijaga." "Siwur warisan." Sekar mengangguk, tak sanggup membantah. Ia tak tahu maksud ibunya, tapi ia pun tidak ingin memperpanjang percakapan. Hari itu terlalu berat dan ia ingin cepat-cepat tidur. Maka ia bawa siwur itu ke kamar, naik ke kursi rotan dan meletakkannya di atas almari kayu jati milik neneknya dulu. Ia tutup pintu rapat-rapat, lalu naik ke ranjang dan menarik selimut sampai ke dagu. Tapi malam itu mimpi buruk datang. Ia berada di tengah sawah gelap. Angin menderu kencang, meniup rambutnya dan membuat gaunnya berkibar seperti sedang ditarik paksa. Di tangannya, siwur itu tergenggam erat, berdarah. Tangannya sendiri terluka, robek di bagian telapak, dan darah menetes terus-menerus ke dalam tempurung. Dari dalam siwur, sesuatu menggelembung, seperti wajah yang hendak muncul ke permukaan. Sekar terbangun dengan nafas memburu. Dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi leher dan punggung. Ia duduk, menyalakan lampu kecil di meja samping tempat tidur, lalu mengusap wajah. Saat itulah ia melihatnya. Tangannya penuh luka. Garis-garis merah seperti cakaran menyilang dari pergelangan sampai telapak. Ada bekas darah kering, meski tidak banyak. Ia menggigil, mengira mungkin ia menggaruk diri saat tidur. Tapi saat menarik selimut, ia melihat kakinya pun sama. Luka-luka kecil, seperti tergores ranting atau duri. Ia berdiri pelan, menatap almari. Siwur itu diam di sana, gelap dan tak bersuara. Tapi Sekar merasa seperti sedang diawasi. Hari-hari berikutnya berjalan pelan namun ganjil. Setiap malam, mimpi yang sama datang. Tangan berdarah, siwur menggelembung, wajah samar dari dalam tempurung yang hendak menyembul keluar. Dan setiap bangun tidur, tubuh Sekar makin banyak luka. Ada di leher, pundak, bahkan perutnya pernah memar, seperti habis dipukul keras. Ia mulai merasa takut tidur. Setiap malam, ia menyalakan lampu, menyimpan botol air suci pemberian guru agamanya di dekat bantal, dan menggantungkan daun kelor di atas jendela. Tapi luka-luka itu tetap datang. Mimpi itu tak mau pergi. Suatu malam, ia mencoba mengintip siwur dari dekat. Dihampirinya almari dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat mengambil siwur itu, meletakkannya di atas meja belajarnya. Ia mencoba membolak-balik mencari tahu apakah ada binatang semacam kelabang atau kalajengking yang mungkin bersembunyi di dalam. Tapi tidak ada. Siwur itu bersih, meski aroma anyir dan amis samar keluar dari lubangnya. Lalu ia melihatnya. Goresan kecil di bagian dalam tempurung, seolah kuku-kuku pernah menggaruk dari dalam. Sekar menahan nafas. Saat ia akan meletakkan siwur kembali, sebuah bayangan melintas di cermin di belakangnya. Sekar menoleh cepat. Cermin kosong, tapi ia yakin tadi ada sosok tinggi berjubah hitam,
berdiri di pojok kamar, hanya muncul sekilas. Ia mengembalikan Siwur ke atas almari dan menahan tangisnya sepanjang malam. Besoknya, Sekar memberanikan diri bertanya pada ibunya. Sore itu hujan turun rintik saat mereka duduk di dapur, menunggu air mendidih untuk membuat wedang jahe. "Bu, kenapa Siwur itu harus disimpan di atas almari? Dan kenapa nggak boleh kena air?" tanya Sekar hati-hati. Ibunya diam sejenak, mengaduk air dalam panci dengan sendok kayu, lalu menatap keluar jendela. Matanya terlihat jauh. "Itu warisan dari Mbah Putrimu," katanya pelan. "Benda itu enggak boleh diabaikan. Dulu dia pakai itu buat menyelamatkan keluarga kita. Zaman dulu banyak orang jahat, banyak santet saling kirim. Siwur itu yang melindungi kita." "Melindungi?" Sekar mengerutkan kening. "Tapi kenapa aku mimpi buruk terus, Bu? Tubuhku luka-luka, Bu. Aku takut." Sang ibu menoleh. Wajahnya berubah, matanya tajam, bibirnya kaku. "Jangan bilang takut. Itu berarti kau menolak. Kalau kau menolak, dia akan marah." "Dia siapa, Bu?" "Ya yang ada di dalam Siwur itu, penunggunya." Sekar membeku. Tenggorokannya kering. Sang ibu kembali mengaduk, tapi kini suaranya berbisik, seperti membacakan doa dari masa lalu. "Ilmu itu diwariskan lewat darah, dari perempuan pertama ke perempuan pertama. Ibuku, ibunya, dan nenek-nenek sebelumnya. Kamu anak sulung. Saat waktunya datang, kau harus siap. Jangan sampai menolak, Sekar. Jangan sampai Siwur memilih jalan sendiri." Malam itu Sekar tak tidur. Ia duduk memeluk lutut di atas ranjang, menatap Siwur di atas almari. Entah kenapa benda itu tampak lebih gelap dari biasanya. Angin dari celah jendela menggerakkan tirai pelan, dan bayangan Siwur jatuh di lantai menyerupai tangan yang meraih. Ketika fajar menyingsing, Sekar tahu satu hal, hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Hari itu langit di desa Temu Arum terlihat terang tak biasa. Awan-awan putih menggantung rendah, menyaring cahaya matahari yang menimpa jalanan tanah berlumpur dari sawah-sawah yang mulai menguning. Sekar Ayu melangkah pulang dari sekolah dengan seragam abu-abu yang masih rapi, rambut dikuncir satu, dan ransel tipis di punggungnya. Tapi bukan itu yang membuat wajahnya tampak bersinar sore itu. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dadanya, diam-diam, hangat, dan pelan-pelan membuatnya berani. Namanya Bagas, mahasiswa semester akhir dari Surabaya, datang ke Temu Arum untuk meneliti budaya jamu tradisional sebagai bahan skripsi. Sekar pertama kali bertemu dengannya di balai desa saat Bagas mewawancarai ibunya dan beberapa ibu-ibu tukang jamu lain. Suaranya ramah, gaya bicaranya santai, dan matanya jujur seperti lelaki dari dunia lain yang tak dipenuhi bayang-bayang gelap seperti hidupnya. Sejak pertemuan itu, mereka sering bertemu, kadang di perpustakaan sekolah, kadang di warung mie dekat pasar. Tak banyak yang tahu, dan Sekar tak merasa perlu bercerita. Tapi rahasia tak pernah bisa disembunyikan lama di desa kecil. Suatu sore, saat Sekar pulang dengan senyum menggantung di bibir, ibunya sudah menunggu di dapur. Wajah sang ibu tegang, tangan mengaduk adonan jamu dengan gerakan cepat dan kasar. Bau kunyit, lempuyang, dan kencur memenuhi ruangan, tapi yang Sekar rasakan hanya dingin menusuk. "Apa kamu pikir bisa main hati dengan anak kota tanpa akibat?" tanya ibunya tiba-tiba. Sekar terdiam. "Bu, aku cuma..." "Diam!" sang ibu menoleh. Mata tajamnya menusuk. "Kau anak pertama, ada aturan. Ada garis darah yang tidak bisa kau abaikan. Kau bukan gadis biasa, kau penerus." "Aku bukan benda, Bu. Aku bukan bayangan dari Siwur itu, Bu," ucap Sekar. Suaranya mulai bergetar. "Aku hanya ingin jatuh cinta seperti orang lain. Salahkah?" Sang ibu tertawa pendek, getir. "Cinta? Apa cinta bisa menghapus warisan kutukan ini? Apa lelaki kota itu bisa menyelamatkanmu saat darahmu ditarik keluar dari Siwur itu menjerit lapar?" Sekar berdiri, menggenggam jemari tangannya yang mulai bergetar.
Ia tak sanggup menjawab. Ia berbalik dan meninggalkan dapur. Di kamarnya, Siwor tua itu diam di atas almari, tapi bayangannya terasa makin kuat, seolah menunggu waktu untuk menyergap. Seminggu kemudian, berita duka mengguncang sekolah. Rio, teman sekelas Sekar yang suka menggoda dan sering memanggilnya si cantik, ditemukan tewas di ruang laboratorium. Tubuhnya kaku, kering seperti kulit yang dikelupas matahari, dan matanya terbuka tanpa nyawa. Di sampingnya, ada tempurung kelapa tua, tergeletak seperti sisa perabot dapur tak berguna. Tapi polisi tak bisa menjelaskan kenapa tubuh Rio mengering begitu cepat dan kenapa tak ada bekas luka atau racun di tubuhnya. Hari-hari berikutnya, satu persatu kejadian serupa menimpa siswa lelaki di sekolah. Aldi yang pernah mencoba memegang pundak Sekar tanpa izin ditemukan di kebun belakang rumahnya. Tubuhnya hangus, kering seperti habis terbakar dari dalam. Mulutnya terbuka, lidahnya terculur, dan lagi-lagi sebuah tempurung kelapa ditemukan di dekat jasadnya. Polisi mencoba mengaitkan ini dengan serangan penyakit aneh atau kelalaian racun tanaman, tapi bisik-bisik warga berkata lain. Mereka kena serangan gaib, bisik Bu Widi, tetangga sebelah rumah Sekar, saat berbincang di warung. Itu tempurung sakti, Siwor warisan, punya keluarga Sekar. Jangan main-main dengan keluarganya, timpal yang lain. Berita-berita itu membuat Sekar makin tertekan. Di sekolah ia mulai dijauhi. Teman-temannya membicarakannya di belakang. Guru-guru menatapnya dengan ragu. Tak ada yang berani bertanya langsung, tapi tatapan mereka semua sama, takut. Suatu siang, Bagas datang ke rumah Sekar. Ia membawa buku catatan dan beberapa botol kecil jamu hasil eksperimen, tapi ekspresinya lebih serius dari biasanya. Sekar, katanya lirih. Aku dengar tentang kejadian di sekolah. Sekar mengangguk, tak sanggup bicara. Aku gak percaya kamu terlibat, tapi orang-orang mulai takut. Mereka mengaitkannya sama keluargamu, sama peninggalan senjata ageman nenekmu itu, Siwur. Sekar menatapnya, mata memerah. Bagas, kamu percaya aku nggak? Aku percaya, Sekar, tapi kamu harus jujur. Apakah Siwur itu memang ada pengaruhnya, ada penunggunya? Sekar menunduk. Di luar angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon bambu di belakang rumah. Suara siulan dari sela dedaunan terdengar seperti nafas panjang yang berbisik. Aku nggak tahu, bisik Sekar. Tapi sejak aku menolak warisannya, sejak aku bilang aku nggak mau, Siwur itu jadi kayak hidup. Dia marah dan aku takut. Bagas menggenggam tangan Sekar. Aku akan bantu. Kita cari jalan. Ilmu apapun itu pasti bisa dihentikan. Malam itu mereka berdua duduk di serambi belakang, menyalakan lilin kecil dan membaca buku-buku tua milik almarhumah nenek Sekar. Salah satu buku berbau jamu mantra dan simbol-simbol Jawa kuno menyebutkan istilah santet tempurung dan ilmu Siwur darah. Ilmu tua yang diturunkan lewat darah perempuan sulung dan hanya bisa ditolak lewat pengorbanan. Pengorbanan? Bagas tak sempat bertanya lebih jauh. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Lilin padam, dan dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Mereka berlari masuk. Di kamar Sekar, almari tempat Siwur disimpan terbuka sendiri. Siwur itu kini tergeletak di lantai, berdarah. Tempurungnya basah seperti habis merendam daging, dan aroma amis menyengat ke seluruh ruangan. Di cermin meja rias, samar-samar muncul bayangan wajah, bukan wajah Sekar, tapi wajah perempuan tua. Matanya putih, senyumnya tajam. Sekar berteriak. Bagas menariknya keluar dari kamar. Dari luar, mereka melihat jendela kamar tertutup sendiri, dan lilin yang padam tadi menyala kembali, padahal tak ada yang menyalakan. Di antara rasa takut, cinta, dan kutukan yang belum sepenuhnya dimengerti, Sekar hanya tahu satu hal. Ia telah menolak takdirnya, dan tak ada yang menolak tanpa pengorbanan. Desa Temu Arum mendadak sepi, lebih senyap dari biasanya, seperti ada yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak kasat mata, namun mengawasi dari balik pohon, dari balik bayang-bayang rumah-rumah tua yang beratap icuk. Sejak kejadian di sekolah, semua mata mulai menyorot ke rumah Sekar. Namun ketegangan berubah menjadi ketakutan nyata ketika Suminto,
tukang becak paruh baya yang dikenal suka ngoleksi barang antik, dikabarkan hilang dari rumahnya. Suminto dikenal punya kebiasaan datang diam-diam ke rumah orang. Bukan maling, cuma ngoleksi katanya. Tapi malam itu, ia mengendap ke rumah Sekar lewat pintu belakang, membawa senter kecil dan kain pembungkus. Ia tahu tentang kesaktian siwur tua itu. Ia pernah dengar bisik-bisik di warung kopi bahwa tempurung kelapa milik keluarga Sekar bukan tempurung biasa, dan ada kolektor dari luar kota yang bersedia membayar mahal. Namun, Suminto tak pernah kembali. Paginya, warga menemukannya terapung di kolam bekas pemandian umum yang kini tak lagi terurus. Tubuhnya kaku, membengkak, tapi yang paling mengerikan, kepalanya tertutup tempurung kelapa. Tempurung itu menempel erat, seperti tumbuh dari kulitnya sendiri, seolah ada daya hisap dari dalam, menyatu ke daging. Dan ketika polisi mencoba melepaskannya, bagian wajah yang tersisa hancur seperti diremas dari dalam. Mayatnya seperti disedot isi kepalanya, bisik petugas medis yang memeriksa. Tak ada yang berani menyebut kata santet, tapi semua tahu, dan semua mulai menjauh dari rumah Sekar. Anak-anak dilarang bermain dekat halaman rumahnya. Tetangga mulai menutup jendela sebelum matahari terbenam. Polisi datang ke rumah Sekar. Mereka memeriksa kamar, memotret siwur yang masih tergeletak di atas almari. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyentuhnya. Bahkan kamera yang digunakan petugas sempat mati mendadak saat mengarah ke siwur, dan baru menyala lagi setelah mereka keluar rumah. "Ini barang pusaka?" tanya salah satu petugas. Ibunya Sekar hanya tersenyum tipis. "Itu bukan barang, itu warisan. Dan setiap warisan ada penjaganya." Sekar berdiri di belakang ibunya, menunduk, wajahnya pucat. Matanya seperti menyimpan sisa-sisa tangis yang tak sempat tumpah. Tapi ia tak menyangka siwur itu akan melindungi dirinya dengan cara se-ekstrim itu. Atau bukan melindungi, mungkin siwur itu sedang menunjukkan kekuatannya, menandai bahwa ia bukan benda mati, bukan alat, tapi makhluk hidup yang memiliki kehendak sendiri, dan kehendak itu mulai bangkit. Malam berikutnya, Sekar dikunci dalam kamar. Bukan untuk diamankan, melainkan disiapkan. Awan hitam menggantung berat, dan hanya suara tenggeret bersautan dari arah kebun belakang. Ibunya telah menutup semua jendela dengan kain hitam dan meletakkan sesajen di 4 penjuru rumah. Bunga melati kering, kunyit, segenggam rambut neneknya, dan segelas air kelapa yang dibiarkan menguning. "Sudah waktunya," kata ibunya tanpa menoleh. Sekar duduk di lantai, tangannya diikat kain jarik tua, dan di hadapannya siwur itu diletakkan dalam baskom kuningan kecil, menghadap ke arah timur. Tempurungnya sudah mulai retak di bagian pinggir, tapi warna hitamnya tampak menggeliat seperti baru diasap. Aroma aneh keluar darinya, bukan sekadar bau kayu, tapi campuran amis, getah, dan keringat lama. Aroma yang membuat bulu kuduk Sekar meremang. Di sekeliling ruangan, lilin-lilin kecil menyala. Ibu Sekar mengambil pisau kecil dari balik kainnya. Pisau tua dengan ukiran aksara Jawa di gagangnya. "Ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuka jalan," bisiknya. Kemudian tanpa ragu, ia melukai telapak tangan kiri Sekar. Sekar meringis, darah menetes, merah pekat. Ibu Sekar menampungnya dengan siwur itu, membiarkan darah memenuhi lekukan dalam tempurung kelapa yang menghitam. "Sekarang," katanya, "minumlah. Warisan ini harus masuk ke tubuhmu agar tak menyebar liar. Kalau tidak, dia akan mencari wadah sendiri." Sekar menatap siwur itu. Di dalamnya, darahnya sendiri seperti berdenyut, seperti bergerak pelan memutar. Ia bisa mencium bisikan lirih dari permukaan cairan itu. Tak seperti suara manusia, tapi seperti gumaman dari dasar sumur tua. "Tidak," gumamnya. "Aku tidak mau hidup seperti ini." Ibu Sekar mendesis. "Kau akan menghancurkan semuanya kalau menolak. Kau akan membangunkan kutukan lama. Kau pikir siwur itu bisa kau abaikan begitu saja?" Sekar tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Lalu dengan gerakan mendadak, ia menendang baskom kuningan itu hingga terbalik.
Siwur terguling, darah tumpah, dan seketika api lilin di seluruh ruangan berkedip liar. Dalam kekacauan itu, Sekar berhasil melepas ikatan tangan dan melarikan diri keluar rumah. Angin malam menggigit kulitnya, dan kabut mulai turun pelan. Ia berlari melewati pematang sawah, tanpa alas kaki, tanpa tujuan. Ia hanya ingin jauh dari rumah itu, dari ibunya, dari Siwur yang kini terasa hidup dan mengejarnya. Langkahnya terhenti di kebun bambu. Di sana, angin bersiul seperti suara peluit panjang yang penuh luka. Sekar menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi suara-suara mulai muncul. "Sekar, darahmu sudah dipanggil. Kenapa kau menolak tempatmu?" Suaranya tak keluar dari mulut manusia, tapi seakan keluar dari dedaunan, dari batang pohon, bahkan dari dalam tanah. Sekar memejamkan mata, memeluk tubuhnya. Tapi saat ia membuka mata lagi, ia melihat sesuatu di air irigasi di bawah kakinya. Siwur, seakan-akan Siwur itu mengejar. Muncul perlahan dari bayangan dari air yang tenang. Tak nyata, tapi jelas terlihat. Dan dari dalamnya, sepasang mata perempuan tua memandangnya penuh murka. Sekar berlari lagi, menyusuri jalan setapak ke arah hutan kecil di pinggir desa. Tapi suara-suara itu terus membuntuti, bahkan dalam setiap genangan air yang ia lewati. Bayangan Siwur terus muncul dalam kaca spion motor yang terparkir, dalam kaca jendela rumah kosong yang dilewatinya, bahkan di permukaan kulitnya sendiri ketika ia melihat tangannya. Siwur itu memantul dari sana, seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Di ujung pelariannya, Sekar sampai di pinggir ladang temu, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama neneknya. Di sana, suara-suara menghilang, angin berhenti dan hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Tapi bayangan itu tetap ada. Sekar menatap ke cermin kecil yang tergantung di pohon, peninggalan dari para pemetik temu yang suka berhias di sela bekerja. Dalam cermin itu bukan wajahnya yang tampak, tapi wajah si nenek tersenyum dan menggenggam Siwur. Sejak malam pelarian itu, sesuatu di dalam tubuh Sekar berubah. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tapi tiap kali melihat cermin atau permukaan air, bayangannya tak lagi sama. Wajahnya memang masih seperti biasa, pucat, mata sayu, bibir sedikit pecah karena dingin malam, tapi selalu ada yang ganjil. Entah guratan hitam samar di pelipis, entah bayangan lain yang muncul di belakangnya. Kadang wajahnya sendiri tampak tersenyum padanya, padahal ia tak senyum. Sekar tidak berani pulang. Ia tinggal berpindah-pindah, menumpang di rumah kawan yang bersedia atau menginap di pos ronda kosong. Tapi setiap tempat yang ia datangi tak pernah tenang lama. Dalam waktu singkat, selalu ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Mulanya adalah Riri, teman sekelas yang dikenal paling cerewet dan kerap mengejek Sekar karena anak tukang jamu kuno. Riri kerap bergosip, terutama soal hubungan Sekar dengan pemuda kota yang sempat datang melakukan penelitian di desa. "Tukang jamu ngejar cowok kota, naksir tapi ditolak, makanya ngamuk," katanya di warung, tertawa. 2 hari kemudian Riri dibawa ke rumah sakit. Ia muntah-muntah tanpa henti. Yang keluar dari mulutnya bukan hanya air atau sisa makanan, melainkan benda-benda tajam, paku berkarat, serpihan kaca, bahkan pecahan tulang ayam. Dokter tak bisa menjelaskan orang tuanya. Orang tuanya minta dukun datang, tapi setiap dukun yang dimintai tolong hanya diam begitu melihat wajah Riri, lalu menolak membantu. Berikutnya adalah Pak Roni, guru sejarah di sekolah yang diam-diam menyukai ibu Sekar dan sering memandang Sekar dengan tatapan ganjil. Suatu pagi, ia ditemukan di depan kelas dalam keadaan kaku. Nafasnya masih ada, tapi tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali. Pandangannya kosong menatap langit-langit kelas. Di lantainya ditemukan jejak air kecil, bulat dan licin, seperti bekas dasar Siwur yang basah. Lalu, rumah Pak Mursid terbakar. Ia dan keluarganya dikenal suka memfitnah terang-terangan, menyebut Sekar anak iblis. Bahkan pernah menyiram halaman rumah Sekar dengan air comberan agar setan minggat. Malam itu api melalap rumah mereka. Tak ada tanda korsleting, tak ada sumber api jelas. Tapi yang membuat warga menggigil adalah
Pemandangan di tengah abu sisa pembakaran. Sebuah tempurung kelapa menghitam, utuh, tergeletak di tengah puing. Berita cepat menyebar. Sekar tak lagi hanya disebut pembawa sial. Ia dianggap kutukan berjalan. Yang lebih menakutkan, ia sendiri tak tahu bagaimana hal-hal itu bisa terjadi. Ia tidak menginginkan orang-orang celaka. Ia tak berdoa atau meminta siapapun disakiti. Tapi semakin ia menolak ilmu Siwur, semakin liar kekuatannya. Siwur seolah haus darah, mencari celah untuk menyalurkan dendam dan murka. Dan siapapun yang memandang Sekar dengan rasa cinta yang naif atau kebencian yang dalam, seolah langsung menjadi target. Di sebuah malam sepi, Sekar berjongkok di pinggir telaga, menatap bayangan dirinya. Ia memanggil dengan suara lirih. Kalau kau memang roh leluhurku, kenapa tak kau bawa saja ilmu itu bersamamu? Kenapa harus aku yang menanggung? Bayangan di air tak menjawab, tapi perlahan bayangan itu berubah. Rambut Sekar di bayangan memanjang, matanya menjadi cekung, dan di dahinya muncul retakan halus. Sekar mundur dengan ngeri, tapi suara lirih terdengar dari arah air seperti desir daun dihempas angin. Karena darahmu yang kami pilih, karena kau daging dari tulangku, karena kami harus terus hidup. Sekar menutup telinganya, ia menangis. Ia sudah tak tahu harus kemana. Siwur itu bukan sekedar benda pusaka. Ia hidup menyatu dalam darah, dan kini menggerogoti siapapun yang mencoba menyentuh kehidupan Sekar, entah dengan cinta ataupun benci. Warga semakin menjauh. Di jalan desa orang-orang menunduk jika berpapasan. Anak-anak dilarang menyebut namanya. Ibu-ibu menggosip dengan suara pelan dan mata ketakutan. Beberapa warga bahkan memasang pagar bambu penuh sesajen di depan rumah mereka, berharap penunggu Siwur tidak singgah. Sekar sadar, dirinya kini tak ubahnya kutukan hidup. Ia tak lagi bisa jadi gadis biasa. Bahkan ia takut jika ada yang menyapanya dengan senyum, karena bisa jadi mereka berikutnya target yang akan diincar, si Siwur petaka kutukan. Hujan baru saja reda ketika Sekar melangkah pelan di jalanan berbatu yang memisahkan Temu Arum dan desa seberang, Lembah Sendang. Embun menggantung di ujung rumput, dan kabut tipis turun dari perbukitan, mengaburkan pandangan. Tubuhnya lelah, pakaian kusut, dan mata merah karena tak tidur 3 malam. Tapi ia tak punya pilihan selain terus melangkah. Ia tahu tak akan ada lagi yang menyambutnya di Temu Arum. Warga sudah menolak keberadaannya, menyebut namanya sebagai pantangan, dan meludah setiap melewati rumah kosong peninggalan keluarganya. Sekar dikucilkan seperti wabah. Setiap orang percaya siapapun yang melihat wajahnya akan ditimpa celaka. Bahkan anak-anak pun takut menyebut namanya, menganggapnya hantu yang gentayangan membawa tempurung santet. Padahal Sekar hanya korban. Ia tak pernah meminta warisan Siwur. Ia tak pernah meminta darahnya diikat dengan kutukan lama yang lahir dari kebencian dan dendam para leluhur. Langkahnya terhenti di depan sebuah gapura batu, berlumut dan retak. Tulisan tua terukir samar di atasnya, Lembah Sendang, tempat air menyimpan doa. Disinilah katanya dukun netral tinggal, bukan dukun pesugihan, bukan pula pemuja leluhur. Seorang perempuan tua yang katanya tinggal sendirian, menjaga tradisi kuno tanpa berpihak pada siapapun. Sekar tak tahu nama aslinya. Orang-orang hanya menyebutnya Nyai Mayang. Ia menelusuri jalan setapak hingga sampai di sebuah gubuk tua di pinggir ladang luas. Udara terasa lebih sunyi, seolah dunia menahan nafas. Gubuk itu kecil, berdinding anyaman bambu tua dengan pintu kayu reot yang terbuka sedikit. Sekar mengetuk 3 kali. Tak lama kemudian, suara tua namun jelas terdengar dari dalam. "Masuklah, anak titisan Siwur." Sekar menelan ludah, lalu membuka pintu perlahan. Di dalam suasana remang, hanya diterangi lampu minyak. Nyai Mayang duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan kebaya kelabu yang sudah lusuh. Rambutnya dikelung rapi, kulit keriput, tapi matanya masih terang, menusuk dan tajam. "Jadi kau ingin bebas dari kutukan warisan itu?" tanya Nyai tanpa basa-basi. Sekar mengangguk pelan. "Saya tak kuat lagi. Mereka semua menyalahkan saya.
Tapi saya tak pernah ingin semua ini terjadi. Nyai Mayang menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik kainnya. Sebuah batu hitam mengkilap, bulat seperti telur, dan dingin. Ia menyerahkannya pada Sekar. Pegang ini, tutup matamu. Kau harus masuk ke medan gaib, ke akar tempat siwur itu ditanam. Tapi di sana kau tidak hanya akan menghadapi makhluk, kau akan menghadapi dirimu sendiri. Sekar memejamkan mata. Ketika membuka mata kembali, ia sudah tak berada di dalam gubuk. Ia berdiri di tengah ladang temu yang luas dan sunyi. Akar-akarnya menjalar seperti ular. Daunnya menguning dan berdiri tegak. Kabut menggulung dari segala arah. Di langit, matahari tampak mati dan angin tak berembus. Hanya satu suara yang terdengar, gemericik air dari kejauhan. Sekar melangkah perlahan hingga tiba di tengah ladang, tempat sebuah tempurung kelapa berdiri tegak di atas altar batu. Tempurung itu bukan benda mati. Ia berdenyut seolah jantung, mengeluarkan uap tipis dari celah-celahnya. Dan di seberangnya berdiri sosok perempuan berkain jarit kuno, rambut memutih, dan wajah yang sangat ia kenal, neneknya. Tapi bukan nenek yang ia kenal semasa kecil. Ini roh neneknya dalam wujud penuh kekuatan. Wajahnya keras, matanya bersinar merah samar. Sekar. Suara itu dalam dan bergema. Kau darahku. Ilmu ini sudah lama menjaga keluarga kita dari kehinaan. Dulu nenek-nenekmu diperkosa penjajah. Bapak mereka dibunuh karena menolak menyerah. Siwur ini bukan kutukan. Ini alat keadilan. Ini penangkal. Ini pemberi kekuatan. Ada yang menungguinya. Tapi kenapa membunuh siapa saja yang mencintaiku, yang tak salah? Sekar berseru, suaranya pecah. Itu karena kau tak menerima tugasmu dulu. Siwur mencari wadah tanpa tuan. Ia liar. Terlalu lama ia disangkal, maka darah akan ia tuntut sendiri. Balas roh neneknya. Roh itu melangkah maju dan mengangkat Siwur. Kau hanya punya dua pilihan, Sekar. Terima Siwur jadi tuannya, kendalikan ilmunya, arahkan pada mereka yang pantas dihukum, atau apa, Nek? Atau hancurkan Siwur dengan nyawamu sendiri. Tutup perjanjian dengan tumbal dirimu. Sekar menatap tempurung tua itu. Ia tahu memilih menerima artinya menjadi pewaris kutukan, meneruskan jalur berdarah yang membunuh tanpa ampun. Tapi memilih memusnahkan berarti menutup semua, termasuk hidupnya. Ia menarik nafas panjang. Dunia terasa sunyi. Sementara di kejauhan, ladang temu mulai bergoyang, seperti menyambut keputusan besar. Malam itu, desa Temu Arum diselimuti keheningan yang ganjil. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin yang biasa menggoyang dedaunan bambu. Langit tertutup awan, gelap yang menggantung rendah, seolah menunggu sesuatu. Di tengah ladang temu yang pernah menjadi medan gaib antara Sekar dan leluhurnya, sebuah lingkaran api kecil menyala di atas altar batu. Api itu tak menjilat ke atas, hanya membara diam seperti dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Sekar berdiri sendirian, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya terang. Di hadapannya tempurung tua Siwur itu bergetar perlahan di atas batu. Retakan halus telah muncul di permukaannya, namun pancaran gaibnya masih kuat. Aroma gosong dan bunga-bungaan samar tercium di udara. Sementara itu, bayangan roh sang nenek mengambang di seberang, memandang Sekar dalam diam. Tak lagi menyerang, tak lagi membujuk. Kali ini hanya menunggu. Sekar telah memutuskan, bukan karena ia merasa kuat, tapi karena ia tahu kutukan ini akan terus berpindah, akan terus memakan jiwa demi jiwa jika tak ada yang menyudahinya. Ia telah mencoba lari, ia telah mencoba melawan, namun semua jalan kembali ke satu titik. Siwur harus dihentikan, dan satu-satunya harga yang harus dibayar adalah dirinya sendiri. Kalau aku mati, gumam Sekar lirih, takkan ada lagi darah yang bisa diwarisi, takkan ada lagi tubuh perempuan sulung untuk dijadikan wadah. Ia menggenggam sebuah pecahan kaca kecil, tajam dan dingin, yang diambil dari pinggai cermin tua di rumah Nyai Mayang.
tangan kirinya terbuka dan ia mulai menggoreskan luka di sepanjang pergelangan. Perlahan dan dalam, darah mengalir jatuh ke tanah, lalu mengalir mendekati Siwur yang seolah menanti tetes itu dengan rakus. Seketika Siwur terangkat perlahan dari altar, berputar di udara, mengeluarkan desisan lembut. Ia menyerap darah itu, berdenyut kuat, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan perempuan, tangisan, sumpah serapah, dan doa yang patah. Semua jiwa yang pernah ditelan ilmu santet itu kini bergolak, menjerit seperti ingin lepas. Sekar tak mundur. Ia memejamkan mata, menunduk, lalu menjatuhkan tubuhnya ke dalam lingkaran api. Api tak menjilatnya dengan marah, justru menerima, menyelimuti tubuhnya dengan tenang. Dan saat Siwur mencoba mendekat untuk terakhir kali menagih haknya, Sekar membuka matanya sekali lagi. Mata yang kini bukan hanya miliknya sendiri, tapi milik semua korban. Ia berbisik lirih, "Selesai sudah." Lalu dalam satu helaan nafas terakhir, Sekar mencengkeram Siwur itu dengan kedua tangannya yang berdarah. Dan untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Suara jeritan berhenti. Angin berhenti, langit membisu. Siwur pecah menjadi ribuan serpihan hitam, melayang ke udara dan menghilang seperti abu yang dibawa angin. Api padam, darah mengering, dan tubuh Sekar tergeletak tenang di atas batu. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Tak ada penderitaan, tak ada kutukan, hanya ketenangan yang belum pernah dirasakan sejak semuanya dimulai, sejak kematian neneknya. Pagi harinya, warga Temu Arum menemukan ladang temu telah berubah. Tanaman yang kemarin kering dan menguning, kini berdiri hijau segar. Kabut tak lagi menggantung, dan burung-burung kembali berkicau di kejauhan. Mereka datang, berbondong-bondong, namun hanya menemukan tubuh Sekar yang telah membeku di altar batu, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang tumbuh tanpa ditanam. Tidak ada Siwur, tidak ada tanda-tanda santet, hanya rasa hening yang menyentuh hingga tulang. Ibunya Sekar berdiri paling depan. Ia tak menangis. Ia hanya memandangi anak perempuannya yang pernah ia paksa, pernah ia kutuk sebagai pembangkang, kini menjadi penyelamat yang tak pernah ia minta. Tangannya gemetar saat ia menyentuh rambut Sekar yang sudah kaku, lalu berbisik pelan, "Maafkan ibu." Dukun dari lembah Sendang datang diam-diam. Ia tidak berbicara apapun, hanya menaburkan bunga 7 rupa dan menanam sebuah kendi kecil berisi air suci di sisi altar. Setelah itu ia berjalan pergi, tak pernah kembali lagi. Hari-hari berlalu, bulan berganti, orang-orang mulai kembali menyebut nama Sekar Ayu, kini bukan sebagai anak iblis, tapi sebagai perempuan yang menghentikan lingkaran kutukan yang telah diwariskan selama puluhan generasi. Rumah tua keluarga Sekar dibersihkan dan dijadikan tempat belajar anak-anak. Di tengah ladang temu, batu altar yang dulu menyimpan Siwur dijadikan monumen kecil, ditanami pohon kenanga dan sirih sebagai simbol penolak bala. Dan ketika musim hujan tiba, warga percaya hujan pertama yang turun di Temu Arum membawa aroma sirih dan wangi kenanga, seolah Sekar Ayu masih menjaga desa itu bukan dengan santet, tapi dengan pengorbanan yang suci. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya suatu sore, "Bu, kenapa Kak Sekar tidak pulang-pulang?" Ibunya tersenyum sambil membetulkan selendang anaknya. "Karena Kak Sekar sudah memilih pulang ke tempat yang lebih tenang, Nak. Dia sudah menutup pintu yang tak pernah bisa tertutup sebelumnya." Anak itu mengangguk kecil, dan langit sore di atas Temu Arum tak lagi merah darah seperti dulu. Ia lembut, ia diam, ia damai. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rani. Lalu ada Kak Waginum. Waalaikumsalam Kak. Hongkong, makasih ya udah hadir. Lalu ada Kak Sriani dari Bali. Makasih Kak udah hadir. Ada Kak Arista Lestia. Makasih Kak. Ada Kak Is Denisha Putri dari Kuningan, Jawa Barat. Makasih Teteh. Lalu ada dari Bahrain. Bahrain hadir, selalu menyimak tak terlewat. Terima kasih Kak Deva. Lanjut ada Kak Reni Anggraini, hadir Jeddah. Makasih Jeddah Saudi Arabia, makasih ya. Lalu ada Kak CMP Bilioner. Selamat sore juga Kak.
Lalu ada Kak Rahel Swin Kwan Oh, Hong Kong, absen di menit ke-6 Mas Tony, terima kasih. Ada Kak Yusmiati dari Binjai hadir lagi, terima kasih. Lalu ada lagi dari Hong Kong, Taiwan, Kak Handel. Dan buat teman-teman yang belum saya sebut, mohon maaf ya. Next nanti saya insya Allah sebut. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.